Halo semuanya. Halo Ibu Guru. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakia dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat. Nah, untuk kali ini saya mohon izin ya ke teman-teman untuk menggantikan mentor kalian untuk memberi materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bab gotong royong. Nah, kita masukin dulu PPT-nya. Boleh di-share screen? Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini ada yang tahu nggak contoh kerjasama itu seperti apa? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Boleh, Kak Ido, silahkan. Apa Bu tadi teh? Pertanyaannya. Contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak mempererat tali persaudaraan. Bisa Bu? Mempererat tali saudaraan seperti apa, Kak Ido? Kayak menjalin hubungan sosial yang baik dalam masyarakat gitu. Ada yang mau menambahkan? Silahkan, Gus Nendi. Kerja bakti Bu, ikut kerja bakti. Boleh. Bisa. Nah, jadi kerjasama itu jadi kerjasama itu adalah kita saling membantu atau saling bekerja sama dengan manusia satu dan manusia yang lainnya. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya? Salah satunya yang pasti berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah dengan seluruh jiwa raga mereka tanpa membanding-bandingkan satu sama lain. Nah, boleh di next slide. Oke. Arti dan makna kerjasama. Kerjasama berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperate atau cooperation, yang dimana dalam bahasa Indonesia disebut dengan kerjasama atau bekerja sama. Adapun pengertian kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sering disebut juga gotong royong. Nah, kerjasama ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena kita sebagai makhluk sosial, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Nah, dengan keterbatasan itu, maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya oleh sendirinya, jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa bantuan orang lain. Maka itu diperlukan kerjasama agar kita menciptakan kehidupan yang harmonis. Boleh di next slide. Nah, kerjasama menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Surjono Sukanto yang menyatakan bahwa kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk antara hubungan beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Baswori pada tahun 2005, menyatakan bahwa kerjasama merupakan proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Yang ketiga, menurut Pamucci, yang mengartikan kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapainya tujuan yang dinamis. Dan ada 3 unsur yang terkandung dalam kerjasama, yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, serta tujuan yang sama. Nah, berdasarkan pengertian menurut para ahli ini, bisa kita bentuk sebagai prinsip-prinsip. Jadi ada 3 nih prinsip-prinsip dalam kerjasama itu, yaitu yang pertama,
berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik. Yang kedua, memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga, saling menguntungkan. Ingat ya, ada 3 prinsip dalam kerjasama. Yang pertama, berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik. Yang kedua, mementingkan kepentingan bersama. Yang ketiga, saling menguntungkan. Oke, boleh di next slide. Ada 5 bentuk kerjasama menurut Sarjana Sekanto. Yang pertama ada kerukunan, yaitu bentuk kerjasama yang dimana sering dijumpai dalam masyarakat yang bentuknya sederhana. Contohnya seperti tadi bekerja sama atau gotong royong, membantu membersihkan halaman atau membantu tetangga kita yang sedang kesusahan atau bekerja sama memperbaiki jembatan yang rusak. Nah, seperti itu ya, yang jadi contohnya pasti ada dalam kehidupan sehari-hari kita atau di sekitar kita. Yang kedua ada bargaining. Bargaining itu adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya tawar-menawar saat pembelian barang terjadi pada penjual atau pembeli. Yang ketiga ada kooperasi, yaitu proses suatu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau suatu organisasi. Contohnya menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Yang keempat, ada koalisi, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya seperti kerjasama antara pemerintah atau lembaga, perwakilan rakyat, yang membuat peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada joint venture, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Contohnya seperti dua perusahaan yang melakukan kerjasama untuk meningkatkan suatu hasil produksi. Boleh di next slide. Nah, bentuk kerjasama menurut M. Taufan pada tahun 2017 menyatakan bahwa kerjasama itu terbagi pada dua, ada kerjasama primer dan ada kerjasama sekunder. Nah, kerjasama primer yaitu kerjasama yang terjadi di mana dalam kelompok keluarga, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah setiap orang yang terdapat dalam lingkungan keluarga. Misalnya ibu, ayah, nenek, kakek, anak, dan pembantu rumah tangga. Jadi yang ada di keluarga kita ya, teman-teman. Yang kedua ada kerjasama sekunder, yaitu kerjasama yang terjadi dalam kelompok yang terdapat di luar lingkungan keluarga, misalnya organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi. Nah, boleh di next slide lagi. Ada unsur-unsur dalam kerjasama. Nah, kerjasama akan timbul apabila orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kerjasama tidak akan muncul ketika seseorang tidak mempunyai kepentingan yang sama. Jadi ketika seseorang tidak sesuai prinsip atau tujuannya dengan orang lain, maka kerjasama itu tidak akan terjadi. Tapi jika satu orang atau satu organisasi mempunyai tujuan yang sama dengan organisasi yang lain, maka bentuk kerjasama itu akan terjadi. Nah, faktor yang mendorong terjadinya kerjasama menurut J.B. Sitambar dalam Sajogyo pada tahun 1992 menyatakan bahwa yang pertama ada motivasi pribadi. Jadi ini bertujuan dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya. Jadi ada motivasi dalam diri sendiri. Yang kedua ada kepentingan umum, yaitu kepentingan bersama berdasarkan tujuan yang dianggap bernilai tinggi. Dapat pula memberikan motivasi kepada orang lain untuk bekerja sama melalui organisasi tersebut. Yang kedua ada motivasi altruistik, yaitu bersumber dari keinginan seseorang untuk mendorong pihak lain karena panggilan hati, misalnya ada kelompok sukarela yang ingin membantu atau menolong
orang yang sedang terkena musibah atau orang yang sedang kesusahan. Yang keempat, ada tuntutan situasi. Misalnya seperti musibah, banjir, jadi sehingga memaksa orang-orang untuk bekerja sama membereskan kejadian yang sedang dialami. Nah, mungkin segitu ya materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang belum paham? Silahkan, Kak Ido. Saya, Bu. Bu, kalau misalnya bedanya gotong royong sama kerja bakti apa, Bu? Sama aja kan, gotong royong sama kerja bakti. Kerja bakti kan bagian dari kerja sama. Jadi kerja bakti itu bentuk dari kerja sama. Lalu manfaat gotong royong apa, Bu? Kan tadi dijelaskan, manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendirinya. Maka diperlukannya kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Misalnya, seperti kamu butuh beras nih. Kan kamu pasti nggak tiba-tiba ngambil di sawah, dicabut, langsung dimakan. Kan nggak kayak gitu. Pasti ada prosesnya dulu, harus dicabut dulu, digeprak-geprak, terus dibersihin, terus diolah jadi beras, terus dijual, terus baru kamu beli. Jadi ada prosesnya, jadi nggak bisa sendiri. Gitu ya, Bu? Kayak ini chicken. Bisa dipahami, Kak Yudo, atau ada lagi pertanyaannya? Udah itu aja, Bu. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Cukup dimengerti untuk materi hari ini? Oke, Bu. Cukup, Bu. Oke, nah karena kalian semua sudah mengerti dengan materi yang saya jelaskan, saya mau ngasih hadiah ya, yaitu boleh di next slide. Boleh di next slide, operator. Nah, ini dia hadiahnya. Ada tugas penilaian. Nanti kalian bisa kirim tugas ini ke email saya ya. Nanti ada di akhir PPT emailnya. Screenshot, kerjakan, jangan lupa. Nanti saya Bu, mau nilai. itu membahagiakan, Bu. Ini enggak. Kan sudah mengerti kan materi yang saya jelaskan. Jadi ini hadiahnya. Semoga kalian senang ya. Bu, berarti boleh kerjasama ya, Bu? Kan ini tentang kerjasama, Bu. Nggak boleh kerjasama ya. Meskipun kita bahas kerjasama, tapi dalam penugasan tidak boleh ada kerjasama ya, teman-teman. Ya, Dan saling membantu, Bu. Nggak, beda konsep. Oh, beda konsep. Beda konsep. Ya, Bu. Ada yang mau Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Udah, Bu. Oke, cukup ya. Sudah mengerti. Ya, terima kasih. Cukup ya, teman-teman. Mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan. Nah, ini ya emailnya. Nanti kalian kirim ke sini. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih.